Kalau kita bermohon pasti sesuai dengan keinginan, tidak berbasis kebutuhan. Allah memberi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Rasa sayangnya orang tua ketika punya anak baru 5 tahun, lihat emaknya punya uang segepok 10 juta, dia minta, dikasih nggak? Berapa kira-kira dikasih? 100 ribu? 50 ribu? 20 ribu? 2 ribu? Nih tipe orang-orang tua yang pelit kayaknya. Dia merasa minta yang segepok tadi tidak dikasih, lalu ibu memberinya yang 2 ribu. Kenapa? Karena ibu paham itu sesuai kebutuhan dia. Yang kedua, Pak, ada 2 hamba Allah yang sama-sama nyimpan uang ke bank. Hamba A nyimpan uang ke bank per bulan 1 juta rupiah. B juga sama, nyimpan uang ke bank 1 juta rupiah. Yang A di bulan ke-12 tersimpan di saldonya ada 12 juta. Orang sebulan 1 juta, 12 juta dong. Yang B mestinya sama, tapi pas dilihat dia mah kagak ada, 0. Kenapa? Yang A nabung, yang B membayar cicilan, Mbak. Ada yang begitu? Mudah-mudahan gak banyak adanya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang soleh, yang doanya diijabah langsung. Kenapa? Nabung. Lalu kita kesannya telat menurut kita nih dikabulnya. Kenapa? Banyak cicilan. Sholatnya telat, maksiatnya banyak. Doa-doa kita itu dialokasikan ke sono. Untuk menyelesaikan dosa-dosa kita kepada Allah, ditutupi oleh subsidi doa-doa kita. Lalu gimana kalau misalkan ibu bapak berprinsip, udah dah kalau begitu nggak usah berdoa, gua mah disita nanti aset-asetnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang beriman cenderung hidupnya susah. Yang tidak beriman malah cenderung mudah. Hujibatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga Allah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan. Jangankan kita, para nabi saja kesulitannya malah lebih di atas kita, tapi akan indah pada waktunya. Bukankah Al-Quran menyebut ada 2 tipikal doa? Sebagian orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang lain hidupnya orientasinya hanya 2, dunia tok. Tapi kalau kita kebahagiaannya pengen disimpan di dunia sebagian, di akhirat sebagian. Beruntung kalau di dunia kita dapat kebahagiaan itu, di akhirat dapat kebahagiaan yang sama. Tapi kalau harus milih, apakah kita pilih kebahagiaan dunia dan celaka di akhirat? Kalau kita pilih bahagia di akhirat, lalu kita hidup susah di dunia, kira-kira kalau pilih mana nih? Jangan nekat dua-duanya, satu aja. Pilihannya hanya 2 tadi. Kita pasti akan pilih bahagia di akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini hanya sementara. Ini majru'atul akhirah. Kita sedang menanam benih-benih yang akan kita panen di akhirat.